nggak punya uang. Saya yang tahu ya namanya orang tuanya. Karena apa? Satu sisi kan dia pengobatan itu dia sakit selama dia berbulan-bulan di Singapura, di sini dia pengobatan pakai uang sendiri. Ya apapun yang ada ya dia jual. Kabar kondisi keuangan Julia Perez yang dapat dikategorikan terpuruk membuat banyak pihak tercengang. Banyak yang percaya, banyak pula yang menganggap kabar tersebut isapan jempol belaka. Namun kondisi tersebut akhirnya dibenarkan oleh Sri Wulandsi, ibunda Jupe, yang mengaku putrinya menghabiskan banyak uang untuk pengobatan kankernya di Singapura. Tak hanya sampai di situ, lantaran sempat menunggak pembayaran cicilan mobil, Jupe sampai didatangi debt collector. Nggak tahu ya, seorang Jupe katanya nggak punya uang. Emang benar nggak punya uang. Saya yang tahu ya namanya orang tuanya. Karena apa? Satu sisi kan dia pengobatan itu dia sakit selama dia berbulan-bulan di Singapura, di sini dia pengobatan pakai uang sendiri. Ya apapun yang ada ya dia jual. Ya apapun yang ada ya dia jual. Ya alhamdulillah si Jupe mah biar sakit kayak apa nggak pernah ngeluh. Alhamdulillah dia mah orangnya ya kata orang-orang sih dia nggak sakit, padahal mah ya Allah sakit semua ada jiwa raganya. Dengar ya, Jupe ditagih sama kayak debt collector gitu kan. Saya baca apa ya, saya marah sih sama dia pada saat itu. Lu kenapa nggak cerita sama gue sih? Kenapa gue taunya dari wartawan gitu, nggak tahu dari lu sendiri gitu. Ya jawabannya Jupe ya, gue nggak mau nyusahin lo gitu. Sampai marah banget pada saat itu sama dia yang, lu kenapa sih? Gue nggak masalah. Lu cerita apapun lu nggak ada masalah, Pe. Lu cerita aja sama gue gitu. Tapi Jupe nggak mau cerita. Jupe sama sekali nggak mau cerita. Kalau udah ketimpa tangga, ditimpa lagi sama tangga yang gede. Padahal pertama tangga yang kecil. Tapi kita namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya semua kita harus terima dengan sabar hati. Karena semua ini ada cobaan hidup. Padahal itu mobil baru telat sebulan. Juli kan lagi keadaan nggak ada di rumah. Tega-teganya lah debt collector tuh datang. Padahal bulan ini habis tuh mobil. Bukannya dia nunggak 3-4 bulan udah ditarik ya kan mobil. Ini padahal bulan ini dia belum bayar, hanya begitu aja. Ya namanya orang ya tega bener ya. Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia. Sebagai seorang selebritis, Jupe dikelilingi sahabat yang siap mengulurkan tangan untuknya. Sayang kebaikan mereka ditolak oleh Jupe yang ingin menyelesaikan masalahnya seorang diri. Selain Ruben Onsu, Ivan Gunawan yang juga menawarkan bantuan mendapatkan penolakan yang sama dari Jupe. Bukannya nolak, dia nggak nolak, semuanya bagaimana ya mungkin satu sisi si Jupe juga kasihan. Ruben itu kan dia hasil kerja juga. Kerjaan juga kan capek, pulang pagi mungkin ya. Bukannya nolak sih, Jupe sih nggak pernah nolak. Kerja seperti semula gitu. Sekarang kan kerja kan berkurang karena dia ya mengurangi ya untuk kesehatan dia itu. Ya nggak usah saya, sampai detik kemarin juga Ivan Gunawan berusaha menawarkan diri, Jupe juga tetap nggak mau. Kemarin ini baru Ivan Gunawan, cuman Jupe itu masih bisa berusaha. Jadi saya sempat jengkel juga tuh ya, ada salah seorang yang bilang kenapa Ruben cerita-cerita. Loh bukan cerita, kan ditanya Jupe pernah mengalami atau enggak, seperti teman-teman nanya, ya saya jawab kan. Ya pernah mengalami. Munafik gila, enggak. Jupe hidup di segala kemewahan, enggak juga. Ya enggak kayak gitu. Kalau saya enggak suka yang nutup-nutupin ya, emang begitu kenyataannya. Saya bilang sama Jupe, tangan gue tuh cuma 2, gue akan berusaha untuk membantu lo dan membela lo gitu. Karena dibantu materinya Jupe nggak mau. Sampai aku bilang sama dia, kalau lo mau ada mobil ini, lo mau pakai mobil gue, lo pakai deh. Ada satu kan nggak dipakai, lo pakai deh. Nggak usah, gue juga oke kok, ya udah. Jupe itu nggak mau, jadi yang buat saya sulit tuh Jupe itu nggak mau
langsung kita bantu gitu nggak mau. Di tengah keterpurukannya, Jupe harus tersandung kasus hukum lantaran berseteru dengan Nikita Mirzani yang sempat ia duga melakukan tindak pemukulan terhadap asistennya. Permasalahan ini tampaknya tak mudah diselesaikan begitu saja. Pasalnya setelah Jupe mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf, Nikita belum memiliki niatan untuk mencabut laporan di pihak berwajib. Apa yang sebenarnya diinginkan Nikita Mirzani? Mengapa ia tak segera mencabut laporan padahal Jupe telah menuruti seluruh permintaannya? Dengan segala dengan segala kerendahan hati saya bahwa saya ingin menjelaskan semuanya bahwa kalau kita melihat semuanya siapa yang paling benar, pasti semua merasa dari sisi perspektif semua orang pasti merasa dirinya benar. Tapi sampai kapan kita merasa diri kita benar? Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya semuanya, ketika Nikita bilang saya harus minta maaf lewat medsos dan media, ya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin menyampaikan ini untuk semua para teman-teman dan ini terlebih kepada untuk Nikita Mirzani. Kesalahpahaman kita berdua, apa yang terjadi di medsos, saya rasa ya saya minta maaf dan semoga permintaan maaf saya ini diterima. Ya kalau udah minta maaf ya bagus, berarti kan dia mengakui kesalahannya. Asal jangan minta maaf karena ada sesuatu hal yang lain gitu. Namanya berani berbuat kan harus berani bertanggung jawab. Tapi kalau minta maafnya karena Niki udah laporin, ya gimana ya Niki sih sebagai umat manusia, umat muslim yang baik, Niki sih sebetulnya jujur dari hati yang paling dalam, juga nggak ada dendam, nggak ada marah sama Jupe, nggak sama sekali. Cuman kecewa iya, kenapa harus ditaruh di sosial media kayak begitu kan, bisa dikonsumsi banyak orang gitu kan. Jadi Niki sangat menyayangkan di situ aja sih. Ya, itulah seorang Jupe kan, walaupun dia mungkin satu sisi keadaan dia lagi sakit, dia mikirin ini itu, tiba-tiba asistennya punya masalah, ya kan? Nah masih gimana sih kalau orang sakit, ya kan? Nggak kontrol ngomong, kadang-kadang gimana ya, saya juga sebagai orang tua, sebenarnya itu saya kasihan lihat beban dia gitu, kasihan. Dia walaupun keadaan sakit, tetap dia kerja. Orang tuh nggak tahu. Sangkanya orang tuh dia tuh lihat di TV tuh ketawa-tawa begini. Sangka orang tuh dia enak-enakan. Padahal itu dia jiwanya tuh dia lagi sakit gitu kan. Ya Allah, kalau mama sih minta, ya mama sebagai orang tua, mama minta mohon maaf kalau memang ada kata-kata dia yang salah, yang menyakitkan. Mama sih minta maaf. Kalau maaf pasti dimaafin. Tapi kalau masalah cabut laporan atau gimana, ya nanti biar Niki rembukan lagi sama keluarga, sama manajer, sama lawyer gitu. Dia nih karena mikirin semua hal, dia kan cari sendiri. Dari dulu pun dia tuh cari sendiri. Jadi mungkin dia tuh omongan-omongan ini kurang kontrol. Makanya udahlah, kalau mama sih mintanya ya kan siapa namanya yang bersama sama dia? Nikita Mirzani kan sama teman sama artis. Ya tolong makluminlah si Jupe. Bilang gitu kan. Ya saya sebagai orang tua ya mintanya cari jalan terbaik aja lah untuk dua-duanya gitu. Saya sama Nikita dekat, sama Jupe juga dekat. Kalau buat saya ini dari segi kacamata saya ya, sebenarnya banyak orang yang ngompor-ngomporin sih, banyak orang yang ngompor-ngomporin mereka, akhirnya mereka jadi kayak gitu. Nikita juga nggak segalak itu kok menurut saya, ya Nikita nggak segalak itu, dan Jupe juga nggak searogan itu gitu. Saya salut sama Jupe, saya salut sama sahabat saya, dengan secara gentle dia minta maaf melalui akun Twitternya, selesai. Dia sendiri aja yang punya penyakit itu bisa tegar, bisa tabah. Makanya saya sebagai orang tua pun saya selalu di semangat dia juga. Dia aja penyakit kok bisa tegar itu, apalagi saya sebagai orang tua.
Ya, saya selalu bilang, Yuli, kita semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Mungkin kamu dikasih cobaan dengan dikasih sakit. Ya kamu tawakal aja, ya kamu berdoa. Tapi kan walaupun bagaimana kita semua warga dikasih sehat. Hidup yang ku jalani